Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwaka amma ba'd. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, punya kitabnya silakan dibuka. Kita masuk di bab yang baru, yaitu babul qiraati ba'da ta'awud. Jadi bab menjelaskan tentang bacaan-bacaan apa yang dibaca ketika selesai ta'awud. Setelah doa iftitah, kita disunahkan mengucap ta'awud. Jadi kalau sholat itu setelah kita baca doa iftitah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu kita baca apa? Saya akan jelaskan pagi hari ini. Baik jamaah semuanya yang masih di luar, yang masih di perjalanan, tancap gas, kita langsung menuju ke kajian di majelis taklim yang spektakuler TOP BGT Cetar Membahana Sejagat Raya, Majelis Iwamid on Air. Kita bahas tentang kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babul qiraah ba'da ta'awud, bab menjelaskan tentang membaca surat dalam Al-Quran setelah membaca ta'awud. I'lam wa sapa sira anal qiraata temen setuhune maca Fatihah iku wajibatun wajib fi sholati ing dalam salat bil ijma'i kelawan mufaqate ulama. Ma'an nususi sartane pira-pira dalil nas litadhirati krono tulung-tulungan, nas yang saling menguatkan. Ketahuilah, membaca surah Fatihah hukumnya wajib di dalam sholat menurut kesepakatan ulama dengan dalil yang saling menguatkan. Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi belajar Fatihah hukumnya wajib. Satu-satunya kitab surah Al-Quran yang wajib dipelajari adalah Al-Fatihah. Dieling-eling nih, jamaah Iwamid semuanya. Satu-satunya surah yang wajib dipelajari orang Islam adalah Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah adalah wajib? Karena surat Al-Fatihah menjadi salah satu rukunnya sholat. Jadi kalau sholat tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Itu. Selain Fatihah, hukumnya sunnah. Silahkan kalau mau dihafal, silahkan. Tapi jangan cuma menghafal lafadznya saja. Kalau cukup menghafal lafadznya saja, nanti kita tidak tahu artinya apa, maksudnya apa. Jadi agama Islam kayak cuma nyanyian saja nanti kalau gitu. Nggak ngerti maksudnya apa dan isinya apa. Wa madhabuna lan madhab kita Imam Syafi'i wa madhabul jumhuri lan madhabe akeh-akeh ulama. Jadi iku anal qiraatul Fatihati temen setuhune maca Fatihah iku wajibatun wajib. Layat si ora nyukupi apa khairu haliyane Fatihah liman maring wong qadaro kang kuwasa sapa man alaihi ing atase Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dalam salat hukumnya wajib, tidak cukup diganti dengan selain Fatihah bagi orang yang mampu untuk menghafal Fatihah, membaca Fatihah. Jadi umpamanya ya, ada orang pedalaman, enek wong pedalaman, sinau Fatihah 7 tahun panggah ndak iso umpamanya. Maka boleh diganti dengan yang lain. Contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Apa-apa bagi mereka yang betul-betul tidak bisa Al-Fatihah. Tapi lek zaman yahe ini gak iso Fatihah iki mosok yo kok usum apa Bu? Kan yo ora pate usum to Bu nggih. Mosok belajar Fatihah mosok gak iso. Tapi kalau memang ada orang yang betul-betul tidak bisa baca Fatihah, maka bisa diganti dengan 7 ayat atau bahkan Bismillahirrahmanirrahim diulang sampai 7 kali. Seperti itu. Li hadis krono hadis
as-sahihi kang sahih anna Rasulullah temen suwune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, la tudsiu ora nyukupi, ora sah apa salatun salat, la yukra'u kang ora den wacaake fiha ing dalam salat apa bi Fatihatil kitab bi Fatihah kitab. Tidak cukup, tidak sah salat yang tidak dibacakan Fatihah. Ini hadis sahih. Jadi satu-satunya surat yang wajib dihafal, dibaca adalah surat Al-Fatihah. Jadi awake dhewe niku untung, Bu. Salat niku sing wajib kok Al-Fatihah. Lamun to sing wajib Yasin. Jamaah imam itu ya takar buh iki. Dawan, Pak. Umpamane la tudsi salatun la yuqra'u fiha bi Yasin. Ngono kita ya biar kula jenengan. Fatihah wae iso tengkelungen apa meneh kok sampai Yasin. Sing luwih medeni meneh. Lamun to sing diwajib surat Al-Baqarah. Wes. Turun, Pak. Sidamu turu subuh-subuh ora malah wis padang malah. Isih teko apa jenenge ulaika humul muflihun pun bar ya. Nah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah wa Abu Hatim Ibnu Hibban bikasril haq Ibnu Hibban bisahihi ma ing dalam kitab sahih Ibnu Khuzaimah lan Ibnu Hibban bi isnadis sahih wa hakama habisi hadisnya isnadnya sahih dan menghukumi juga sahihnya hadis. Wa fi sahihaini di dalam kitab hadis Bukhari Muslim, diingat-ingat setiap ada sahihaini berarti kitabnya Bukhari Muslim. Dan Rasulullah saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kecuali dengan membaca Fatihah. Itu. Jadi baca doa iftitah, setelah itu baca ta'awudz. Setelah Allahu Akbar kabira baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Wajib hukumnya. Makanya kula jenengan kudu punya Al-Fatihah bersanad. Saya dulu pernah sanad Fatihah dari guru saya Kiai Muhammad Yunus dan juga dari Syekh Iram yang ada di Madinah. Saya Fatihahnya seperti Fatihahnya Syekh itu yang sekarang memegang sanad terkuat kepada Rasulullah, siapa lupa saya namanya. Syekh siapa yang bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu baca Fatihahnya. Bacaan Fatihah model seperti itu dengan nada seperti itu ternyata sanadnya sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah Rasulullah dulu ketika mengimami. Jadi kalau yang sekarang nadanya kan bagus-bagus. Nah, ya. Apa ada boleh Pak Ustadz? Boleh. Tapi sanad sampai ke Rasulullah seperti itu. Nanti saya kirimi. Siapa sekarang yang memegang sanad terkuat? Lupa saya. Syekh sudah tua. Ada kok di YouTube ada. Syekh lupa saya. Wajibulan wajib apa qiraatu bismillahirrahmanirrahim. Wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, soal keras dan seru ambek liriye iku tergantung. Boleh dibaca keras, boleh dibaca sir. Dibaca samar. Jadi boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Boleh juga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh seperti itu. Yang tidak boleh tidak dibaca karena wajib. Wajibulan wajib apa qiraatu bismillahirrahmanirrahim, maca bismillahirrahmanirrahim. Wa ya utawi bismillahirrahmanirrahim iku ayat siji kamilatun kang sempurna min awalil Fatihah saking kawitane Fatihah. Watajibulan wajib watajibulan wajib apa qiraatu jami'il Fatihati. Watajibulan wajib apa qiraatul jami'il Fatihati maca sekabehane Fatihah
bitasdidatiha kelawan pira-pira tasdite Fatihah. Lho dieling-eling Bu. Maca Fatihah kok tasdite gak bener, Fatihah gak sah bagi orang yang mampu. Tasdite Fatihah niku enten 14. Dieling-eling. Soalnya apa? Ada satu tasdid di Fatihah yang apabila tidak dibaca maka fatal, bisa menyebabkan murtad. Pada lafaz apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ditasdid. Karena artinya jauh beda. Iyyaka mung ing panjenengan hanya kepadamu na'budu nyembah sapa kula. Wa iyyaka dan hanya kepadamu namung ing panjenengan nasta'inu nyuwun pitulungan sapa kula. Nah, niku di Fatihah tauhid tertinggi di situ. Nyuwun tulungan ning nggone Allah, ora ning nggone Mbah Dukun. Nah, apabila tasdid itu dibuang dan Anda membaca ya kana budu wa ya kana stain, tidak ditahan sebentar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka akan menjadi murtad. Loh, gimana murtad Ustaz? Gimana itu kok bisa? Gini, saya kasih tahu. Iyyaka dalam bahasa Arab tanpa tasdid artinya sinar matahari. Dau'us samsi artinya. Iyyaka kepada sinar matahari na'budu nyembah sapa kula. Aku menyembah. Wa iyyaka dan kepada sinar matahari nasta'in, aku mohon pertolongan. Ayo. Piye Bu? Pripun jenengan nek ngerti artine ngoten niku? Makanya di sini dijelaskan wa tajibu qiraatu jami'il Fatihah. Wajib membaca seluruh Fatihah bitasdidatiha kelawan pira-pira tasdid Fatihah. Jadi tidak cuma hurufnya, tasdidnya juga wajib hukumnya. Jadi dalam tekanan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati-hati beneran. Harus menggunakan tasdid karena artinya kalau sampai salah tidak bertasdid maka bisa menjadi murtad, keluar dari agama Islam, musyrik. Kepada sinar matahari aku menyembah dan kepada sinar matahari aku memohon pertolongan. Ayo piye iku dene? Wahia utawi tasdid iku arbaun, ono papat iku arba'a asrota, ono 14 apane tas dan tasdid. Tasdidnya Fatihah itu ada 14. Salasun utawi kang telu iku fil basmalati ing dalam bismillah. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 3. Bismillahirrahmanirrahim ada 3. Wal bagi ba'dahalan bagi utawi sekerine iku ba'da sakwise bismillah. Fa in akhala mongko lamun nacatake sapa wong bitasdidatin kelawan tasdid wahidatin kang siji batalat mongko batal apa qiraatuhu wacan Fatihah wong. Satu saja tasdidnya Fatihah tidak dibaca, maka bacaan Fatihahnya batal. Kalau bacaan Fatihahnya batal, maka sholatnya batal. Gara-gara tasdid situ. Oh yang ngono iku Bu. Makanya nanti jamaah Iwamid on air semuanya wajib sorokan Al-Fatihah. Saya wajibkan ini. Tidak cuma saya. Syariat yang mewajibkan. Tasdidnya harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Syekh Kuroyim. Oh ya saya ingat. Jadi nanti Bapak Ibu jamaah Iwamid, Anda ketik di YouTube ya, bacaan sanad Al-Fatihah Syekh Kuroyim. Syekh Kuroyim itu pemegang sanad tertinggi surat Al-Fatihah yang nyambung kepada Rasul. Syekh Kuroyim. Ya nanti semuanya download videonya ya. Baca Fatihah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nanti kalau sudah tahu dasar itu terserah Anda pakai lagu apa.
Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Atau seperti di Madinah, seperti di Mekah. Boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Yang penting sudah paham di mana letak tasdid-tasdidnya. Satu saja tasdid Fatihah tidak Anda baca, maka batalat qiraatuhu, batal bacaannya. Kalau bacaannya batal, berarti sholatnya batal. Batal. Wajibulan wajib. Wajibulan wajib opo ayat qra'uha yen to maca sapa wong ing Fatihah murattabatan kelawan urut-urut mutawaliyatan kang nuli-nuli. Surat Fatihah tidak boleh dibolak-balik, harus urut-urut, harus mutawali. Apa itu mutawali? Tidak boleh diseling-selingi dengan yang lain. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim ha kha. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadak metu alif ba ta iki yo nyapo. Seperti itu tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh, harus murattabah, harus mutawaliyah. Murattabah itu berurutan dari ayat 1 sampai ayat ke-7 dan harus mutawaliyah. Antara ayat 1 ke ayat yang kedua tidak ada satu huruf pun yang memisah. Itu namanya mutawaliyah. Penjelasan murattabah dan mutawaliyah. Jadi kalau baca kitab nggak ada yang menjelaskan, ya iso maca tok bingung. Wajibulan wajib. Apa ayat qra'uha yen to maca sapa wong ing Fatihah murattabatan halih kang urut-urut. Jadi antara ayat 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-7 tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ora oleh ngoten niku. Dan harus mutawaliyah. Apa itu mutawaliyah? Bersambung satu ayat ke ayat 2, tidak ada satu huruf pun yang memisah. Itu namanya mutawaliyah. Fa'in taroka mongko lamun tinggal sapa wong tartibah ing urut-urute Fatihah au muwalatiha utawa gandenge nuli-nuline Fatihah lam tasihha mongko ora sah apa qiraatuhu wacane wong. Bacaannya tidak sah. Kalau ayat 1 menuju ayat kelima, ayat kelima menuju ayat kedua, bacaannya tidak sah. Kalau bacaannya tidak sah, sholatnya tidak sah. Atau berurut-urutannya, sambung-sambungannya tidak langsung. Dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Alhamdulillahirabbil alamin, maka bacaannya tidak sah. Karena dipisah dengan yang lain. Wa yu'daru lan den tampa ngudur. Disukuti ing dalam meneng bikot cerita nafusi ing dalam kira-kirane ambekan. Tapi kalau dipisah dengan diam untuk mengambil nafas, boleh. Yang tidak boleh dipisah dengan bunyi huruf. Contoh begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diam, ambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Yang tidak boleh antara ayat 1, kedua, 2, ketiga dipisah dengan huruf, dipisah dengan bunyi huruf. Walaupun cuma bunyi alif. Seperti itu. Ingat-ingat ya, jangan sampai salah. Wajibulan wajib. Apa ayat qra'uha yen to maca sapa wong ing Fatihah murattabatan halih kang urut-urut mutawaliyatan kang nuli-nuli. Walau sajada lamun sujud sapa al makmum ma'al imami sertane imam litilawati krana sujud tilawah. Ketika imam membaca ayat sajadah disunahkan sujud tilawah. Au sami'a utawa krungu sapa wong tak minal imami ing amine imam fa amana mongko maca amin sapa makmum li takminihi krana maca amine imam. Jadi ketika selesai Fatihah, jamaah makmum disunahkan membaca amin. Disunahkan membaca amin. Sama-sama bareng-bareng dengan aminnya imam. Ausa'ala utawa nyuwun sapa wong arrahmata ing welas. Austa'ada utawa nyuwun kebawreksa sapa wong minan nari saking neraka.
li qiraatil imami wacane imam ing barang yakta kang natrapi apa madalika ing mengkono-mengkono saala. Kalau sampai ayat sajadah, imam dan makmum disunahkan sujud tilawah. Kalau selesai baca Fatihah, imam dan makmum disunahkan membaca amin. Kalau sampai ayat rahmat, imam dan makmum disunahkan berdoa meminta rahmat. Kalau sampai ayat neraka, imam dan makmum disunahkan membaca ta'awud dari neraka. Contoh seperti ini, umpamanya summa inna ilaina hisabahum rabbi hasibni hisaba yasira, itu sunnah hukumnya. Nah, seperti itu kan, seperti itu. Jadi doa-doa itu hukumnya sunnah. Wal ma'mumu khali utawi makmum, wal ma'mumu khali utawi makmum iku fi asna'il fatihati ing dalam tengah-tengah Fatihah. Lam yang kotek mongko ora pedot apa qiraatu wacane makmum alal asohi atase kang alal asohil wajah ini ing atase luweh sohe-sohe pendapat luru. Di annahu krono temasune makmum iku makdur kang den ngudurake. Faslun fa in lahana mongko lamun pelu sapa makmum. Enten wong maca Fatihah tapi pelu. Ngeten contone. Bismillahirrahmanirrahim mimma anu ngoten niku lho. Enten to tiyang model ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim ilham anu. Ngoten niku lho, bacaan-bacaan orang-orang seperti itu lho. Sing ndak patek genah ngoten niku. Fa in lahana mongko lamun lahan pelu sapa wong fil Fatihah ing dalam Fatihah. Lahnan kelawan pelu yukhilu kang ngerusakake apa lahan al makna ing makna. Bismillah dadi bismillah. Bismillah dadi bismillah. Bismillah yo apa? Batalat mongko batal apa salatuhu salate wong. Apabila lahannya merusak maknanya Fatihah, maka salatnya batal. Alhamdulillah, ora alhamdulillah tapi alhamdulillah. Ya, maknane malih piye kuwi engko? Alhamdulillah Allah. Enten tiyang niku sing ra iso muni Allah enten. Munine Allah. Allah kira ya pakai wawu. Allah kudu Allah tapi batalat mongko batal apa salatu salate wong. Wa illam yukhila mongko lamun ora nacatake apa lahan al makna ing makna sahat mongko sapa qiraatuhu wacane wong. Sing penting ndak ngrusak makna, wacane tetap sah. Soal fasih dan tidak fasih tergantung dari kemampuan membaca makhraj. Itu fasih dan tidak fasih. Tapi yang penting jangan merusak maknanya Fatihah. Jadi intinya ning maknane, Bu. Maca niku intine sing penting ndak ngerusak maknane Fatihah niku. Faladhi mongko utawi lahan yukhiluhu kang nacatake apa alladzi ing Fatihah iku mislu ayakula padane yen to maca sapa wong. Lahan yang merusak maknanya Fatihah adalah an'amta diganti an'amtu. Jadi ghairil maghdubi siratal ladzina an'amtu bidomita atau bikasriha an'amti, seperti itu merusak makna. Karena an'amta yang engkau berikan nikmat, kalau an'amtu yang aku berikan nikmat. Jadi Tuhan iki sapa malian? Masa Allah sing maca. Au yakula utawa maca sapa man iyyaka na'budu bisa bikasril kafi iyyaki na'budu jadi merendahkan Allah waladzi utawi lahan la yakhilu kang ora nacatake apa lahan iku misla ayakula padane yen ngucap sapa wong alamin alhamdulillahi rabbil alamin dibaca alhamdulillahi rabbil alamin atau rabbal alamin, seperti itu tahan tapi tidak merusak makna. Atau nasta'inu bi fathin nun nasta'ina nasta'ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'ina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'ini, seperti itu boleh-boleh saja tapi yo aja disengaja ngono dene malah dolanan malah rasa. Walau qala apabila seseorang mengucapkan waladzallin bizza waladzallin bukan bidzat. Ingat di dalam lafaz dzat
zo, tidak sama. Dot, zo. Jadi mulai hari ini buat jemaah pamit ya, diperjelas bacaan Fatihahnya. Hati-hati, satu saja huruf tidak benar, maka bacaan Fatihahnya nggak sah. Bacaan Fatihahnya nggak sah, sholatnya tidak sah. Kok orang mengganti dot dalam lafaz dolin diganti zolin pakai dot, batolat mongko batal. Apa sholate wong ala arjahil wajhaini ing atase luwih ungguli pendapat loro. Illa ayu jasa angin yen to apa sapa wong ngene zot saking lafaz dot badha ta'allumi sawise belajar fayuk daru mongko den nudur. Kok wis belajar ping 100 panggandae semune zot walau dolin orang walau zolin zo ambek dot tak sama zo dot zo podo bu kurang saksrit tapi gak podo. Kok ndak gelem belajar batal salat tapi wis belajar ping 100 panggah gak iso gak apa-apa. Seperti itu. Jamaah Pamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi pagi hari ini saya simpulkan, ingat baik-baik ini ya, penting banget. 1, membaca Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib. Yang wajib cuma Fatihah, surat-surat yang lain tidak wajib. Yang kedua, wajibnya Fatihah dari ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat ke-7, sampai waladhdallin, wajib. Yang ketiga, satu saja huruf terganti atau satu saja tasdid tidak dibaca, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Kalau bacaan Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah harus urut-urut dari ayat 1 ke ayat 7, harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Yang kelima, harus mutawaliyah. Tidak boleh antara ayat 1 dan ayat 2 dikasih bacaan yang lain. Bahkan satu huruf sekalipun tidak diperbolehkan. Terakhir, bacaan surat Al-Fatihah, jika ada orang yang lahan, mengganti harokat, menambah harokat, selama harokat yang diganti itu tidak merusak maknanya Fatihah, maka tidak batal. Apabila merusak maknanya Fatihah, maka batal. Jadi Fatihah itu harus ngerti maknanya, biar tahu, gitu loh. Nah, mulai hari ini jamaah semuanya jenengan pengen tahu bagaimana Fatihahnya Rasulullah yang sering dibaca Rasulullah, silahkan Anda tonton YouTube-nya Syekh Qurayyim. Syekh Qurayyim, jangan ketik itu aja nanti. Nah, itu Fatihah yang paling sering dibaca ketika Rasulullah menjadi imam. Dan itulah sanad tertinggi, sanad yang paling banyak dilafadzkan oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita di Jawa. Tapi akhir-akhir ini yang seperti itu tidak begitu laku. Yang laku yang nada-nada gaya-gaya, nada-nada ngoten-ngoten niku, nada-nada sedih ini malah laku. Tapi yang dari Rasulullah malah tidak pakai laku. Yang laku, yang pakai biasanya para ulama-ulama Indonesia malah pakai itu. Tapi ulama-ulama Arab malah tidak pakai. Pokoknya yang Wahabi-Wahabi nggak mau pakai yang dari Rasul. Kalau dengan pengen tahu bagaimana sanad langsung dari Rasul nyambung ke Rasulullah, bagaimana bacaan Fatihahnya Rasulullah, Anda ketik Syekh Qurayyim, pemegang sanad tertinggi saat ini bacaan Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bidaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.